Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Melia Katrin. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari S1 Keperawatan Stikim yang tepatnya di Jalan Harapan nomor 50, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Lenteng Agung. Di video saya kali ini, saya ingin membuat video edukasi mengenai bullying pada anak remaja. Nah, apa sih bullying pada anak remaja itu? Kita langsung aja yuk masuk ke videonya. Nah, kita langsung masuk aja nih teman-teman ke bullying pada anak remaja. Apakah bullying itu? Nah, bullying adalah apabila seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat atau lebih berkuasa dengan sengaja menyakiti atau menakut-nakuti orang yang lebih lemah. Di sini juga ada jenis-jenis bullying. Bullying dikelompokkan menjadi 5 kategori. 1. Kontak fisik langsung. Contohnya memukul, mendorong, mencubit, dan mencakar. 2. Kontak verbal langsung. Contohnya mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, mengejek, dan bahkan menyebarkan gosip. 3. Perilaku nonverbal langsung. Melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, mengancam, menampilkan ekspresi wajah merendahkan. Lalu 4. Perilaku nonverbal tidak langsung. Seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan. Dan yang terakhir, pelecehan seksual. Nah, di sini juga ada pembagian peran dalam bully. Bully juga ternyata ada peran-perannya ya. Yang pertama itu, bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin atau si ketua geng, berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Asisten bully juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully. Yang ketiga, rincover adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, dan mengajak siswa lain menontonnya. Lalu ada defender, adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, namun seringkali akhirnya mereka juga jadi korban karena biasanya yang dibully itu satu orang. Lalu yang ngebantuin juga satu orang. Nah, yang ngebully itu banyak. Jadinya biasanya si defender ini akhirnya juga jadi korban. Lalu ada outsider, adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun seolah-olah tidak peduli. Lalu di sini ada penyebab bullying. Menurut psikolog Clara Wiswanto dari Jagatnita Konseling mengemukakan bahwa penyebab seseorang menjadi pelaku bullying bisa dari berbagai faktor, seperti orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, lalu keadaan keluarga yang berantakan atau biasa disebut dengan broken home, maka anak-anak jadi pelaku bullying. Atau hanya karena anak tersebut meniru perilaku bullying dari kelompok pergaulan serta tayangan bernuansa kekerasan di internet, game, atau TV. Makanya peran orang tua penting sekali untuk memantau tontonan apa yang anak tonton di setiap harinya, game apa yang dia mainkan. Lalu ada dampak bullying bagi si korban. Yang pertama, kesulitan untuk tidur. Kedua, mengompol di tempat tidur. Ketiga, mengeluh sakit kepala atau perut. Kenapa dia bisa sampai sakit kepala? Karena dipikirkan, jadinya kepalanya sakit, dipikirkan setiap hari. Lalu tidak nafsu makan atau muntah-muntah, makanya dia juga jadi sakit perut. Lalu dia juga jadi takut pergi ke sekolah, sering pergi ke UKS, menangis sebelum atau sudah bersekolah karena dia jadi ketakutan. Sebelum berangkat sekolah dia menangis, sepulang sekolah dia menangis. Biasanya anak-anak yang dibully ini tidak mau bercerita kepada orang tuanya. Lalu tidak tertarik pada aktivitas sosial yang melibatkan murid lain. Biasanya ada rasa trauma untuk bersosialisasi. Lalu harga diri yang rendah, bahkan sampai lecet luka di bagian tubuhnya. Lalu ada tanda-tanda anak yang menjadi korban bullying. Biasanya dia akan kesulitan dalam bergaul, lalu merasa takut datang ke sekolah sehingga sering bolos, yang seperti tadi jadi sering menangis untuk ke sekolah. Nah, akhirnya dia jadi ketinggalan pelajaran. Lalu dia juga sekalinya ikut sekolah akan mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran, jadi dia nggak fokus untuk belajar. Lalu yang terakhir, kesehatan fisik dan mental jangka pendek atau jangka panjangnya akan terpengaruh. Nah, di sini ada cara mencegah anak agar tidak jadi korban bullying.
Yang pertama, membangun konsep diri yang baik agar si anak lebih percaya diri. Lalu dukung minat dan bakat anak yang positif. Orang tua perlu nih mendukung minat dan bakat anak. Lalu orang tua juga perlu ajari anak mengatakan tidak. Seperti misalnya dia diperlakukan tidak baik oleh temannya, maka ajarkan dia bilang tidak, bahwa saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi ajarkan anak untuk tegas juga. Lalu beri dukungan penuh. Mencegah anak jadi pelaku bullying. Dan yang terakhir paling penting, bangun rasa empati terhadap sesama manusia. Nah, jika anak atau siswa Anda melakukan bullying, maka pertama segera ajak anak Anda bicara mengenai apa yang ia lakukan. Jelaskan tindakannya merugikan orang lain atau mengupayakan bantuan dari tenaga ahli agar masalah tertangani. Yang kedua, cari penyebab anak melakukan hal tersebut. Biasanya kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka akan lebih mudah mencari jalan keluarnya. Lalu yang ketiga, posisikan diri untuk menolong anak, bukan menghakimi anak. Yang keempat, ajarkan rasa empati terhadap sesama seperti yang tadi saya bilang. Lalu yang terakhir, ajak anak Anda mengelola energi terhadap hal-hal yang positif. Nah, sekian video edukasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada edukasi atau kata-kata yang salah penyampaiannya, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Semoga video ini dapat diterima oleh teman-teman dan seluruh anak-anak Indonesia agar tidak ada lagi korban bullying atau pelaku bullying di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.